Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir membuat beberapa titik di kota Solo, Jawa Tengah terendam banjir. Total ada 15 kelurahan yang terendam banjir dengan ketinggian antara 30 cm hingga 1,5 meter hingga memaksa warga untuk mengungsi. Bahkan hingga Sabtu kemarin, Sungai Bengawan Solo masih dalam siaga merah. Ketinggian air mencapai 14 meter atau di atas batas aman. Selain hujan, tingginya debit air Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro ini juga diperparah limpahan air dari hulu. Lantaran sejak 3 hari lalu, pintu air Waduk Gajah Mungkur atau hilir sungai dibuka karena penuh. Di Kelurahan Gandean, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, banjir mengenangi sejumlah titik. Warga pun sudah dievakuasi dari rumah masing-masing. Banjir yang terjadi memaksa warga untuk mengungsi. Titik pengungsian tersebar di 12 titik yang tersebar di Joyotakan, Gendekan, Semanggi, Pucang Sawit, Kedung Lumbu, Sudiro Prajan, dan Pasar Kliwon. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan akibat gempa Turki di Provinsi Gaziantep telah rampung 90%. Sejumlah rangka beton sudah diangkut, sementara gedung rawan runtuh akan dibersihkan bertahap. Dan berikut laporan reporter Camar Haenda dari Taman Kota Gaziantep, Buyuk Sehir, Turki. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu pusat kota Gaziantep, tepatnya di Taman Kota Gaziantep. Untuk proses evakuasi ini sudah rampung dilakukan 90% dan tinggal mengangkut sisa-sisanya. Bisa dilihat di belakang saya, ini adalah tanah yang sudah diuruk dan juga sudah dilakukan evakuasi dan juga pencarian, sehingga sudah tidak ada lagi korban ataupun juga jenazah yang ditemukan. Bisa dilihat seperti rangka-rangka, kawat-kawat dan juga beton sudah dikumpulkan untuk nantinya diangkut. Dan saat ini pihak dari pemerintah Turki, utamanya di kota Gaziantep, sedang memfokuskan untuk meruntuhkan bangunan-bangunan yang hampir rubuh dan juga miring. Dikarenakan ini sangat berbahaya, dan kami juga melihat di sejumlah kota yang ada di Gaziantep, utamanya seperti di Ibrahimli, kemudian juga daerah lain, ini sudah disterilkan sehingga tidak ada masyarakat sipil yang ada. Kemudian juga kami melihat sejumlah alat konstruksi bangunan ini masih disediakan untuk bisa mengangkut sisa-sisa runtuhan yang ada. Sebanyak 24.000 bangunan dikabarkan hancur di 10 provinsi yang ada di Turki karena gempa 7,8 magnitudo. Dan kami juga mendapat informasi bahwa untuk estimasi pembersihan seluruh puing-puing ini di 10 provinsi adalah 1 tahun, sehingga bisa disampaikan bahwa selama 1 tahun masyarakat Turki yang terdampak gempa dan juga rumahnya hancur ini tidak bisa terlebih dahulu untuk kembali ke rumahnya dan juga membangun rumah mereka kembali. Dan estimasi inilah yang juga sudah disampaikan oleh Presiden Erdogan, Presiden Turki, yang menyebutkan bahwa ada 131 tersangka yang ditetapkan dan juga sudah ditahan dikarenakan adanya kesalahan konstruksi bangunan. Kemudian juga salah satu penyebab dari banyaknya bangunan-bangunan di sini hancur adalah struktur bangunan yang ada di kota ini bawahnya merupakan air, sehingga sangat mudah apabila terjadi goncangan, berbeda dengan bangunan-bangunan yang ada di pegunungan karena struktur dari bangunan tersebut adalah bebatuan sehingga lebih kuat. Kemudian juga informasi mengenai 2 WNI yang hilang, ini sudah dikabarkan, sudah ditemukan, yakni atas nama Irma Lestari asal Lombok dan juga Niwayan Supini asal Bali yang bekerja sebagai terapis di kota Diyarbakir, dan saat ini sudah dilakukan pemulasaran jenazah untuk nantinya pada hari Rabu akan dipulangkan ke Indonesia. Gempa susulan masih sering terjadi, pemirsa, bahwa pada Sabtu pagi dini hari dan kami juga merasakan adanya gempa-gempa susulan bermagnitudo 5,1 dan juga 5,2, sehingga kota ini masih sangat rawan di wilayah Gaziantep, kemudian juga Kahramanmaras, sehingga mitigasi bencana kemudian juga kewaspadaan tetap ditingkatkan, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai warga Indonesia yang sama-sama negara di atas lempengan bumi yang terus bergerak. Dari Gaziantep, Camar Haenda, Muhammad Faisal melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana ribuan warga berdesakan dan saling dorong berebut gunungan buah manggis di Jombang, Jawa Timur. Lebih dari 2 ton manggis itu dibagikan secara gratis sebagai bentuk syukur dan sukacita warga atas hasil panen mereka yang melimpah. Ribuan warga ini nekat berdesakan dan saling dorong saat 14 gunungan buah manggis mulai dibagikan di lapangan desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Minggu siang.
Warga terus merangsek maju agar bisa mendapatkan buah manggis banyak-banyaknya. Lebih dari 2.000 kg buah manggis disediakan dalam gunungan raksasa tersebut. Selain menyediakan 14 gunungan buah manggis kecil berukuran 1 hingga 2 meter, panitia juga menyediakan gunungan buah manggis raksasa setinggi 8 meter. Namun karena terlalu tinggi, ribuan pengunjung yang datang tak bisa mengambilnya secara langsung. Mereka hanya menunggu pembagian buah manggis dari panitia dengan cara dilemparkan ke arah mereka. Meski harus bersusah payah untuk mendapatkan buah manggis gratis, warga mengaku sangat senang. Bagi mereka, acara ini bukan sekedar pembagian buah manggis gratis, tapi juga sebagai ungkapan syukur atas panen buah manggis di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang yang melimpah. Tadi dapat berapa tadi? Dikit, Mas. Kenapa Mas? Kok mau rebutan ini Mas? Tradisi, Mas. Cuma setahun sekali. Setahun sekali ya? Bu, dapat berapa ini tadi Bu? Dapat, cuma saya lupa, Pak. Cuma dikit ya? Iya. Kenapa, Bu? Uyung-uyungan, Pak. Ini datang dari mana ini? Dari daerah sini. Daerah sini ya? Iya. Kenapa Bu? Kok mau rebutan ini Bu? Apa? Kok mau rebutan kenapa? Oh ya seru aja, suka, senang. Suka ya? Iya, iya. Sebelumnya, 14 gunungan buah manggis diarak dari kantor Desa Jarak menuju lapangan Desa Jarak Kecamatan Wonosalam. Acara tersebut merupakan tradisi yang rutin digelar warga setiap 1 tahun sekali. Selain sebagai bentuk syukur, acara ini juga digelar untuk mempromosikan Desa Jarak sebagai sentra penghasil buah manggis di Kabupaten Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Wakil Bupati Indramayu, Jawa Barat yang juga aktor, Luki Hakim, menyatakan mundur dari jabatannya. Mundurnya ia memunculkan isu ketidakharmonisan dengan Bupati Indramayu, Nina Agustina. Surat pernyataan pengunduran diri Luki Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu bernomor 132-335 Tapem tertanggal 8 Februari 2023. Surat yang ditujukan kepada DPRD Indramayu dengan tembusan kepada Mendagri dan Bupati Indramayu itu telah diserahkan sendiri oleh Luki ke DPRD Indramayu. Melalui video yang diunggahnya dan viral di media sosial, Luki mengaku tidak malu jika dianggap cengeng dan lalu mengundurkan diri. Sebaliknya menurut Luki, pejabat seharusnya malu jika tidak bisa bekerja dengan baik karena dibayar dengan uang rakyat. Ya ini bakalan jadi buruk buat saya tahu mungkin saya akan dianggap cengeng atau lemah atau apa, tapi bagi saya nggak apa-apa, justru seharusnya pejabat itu menangis malu kalau misalnya pejabat itu nggak bekerja dengan benar. Kalau kita dibayar oleh uang rakyat itu amanah dunia akhirat, rakyat itu cari uang itu susah loh. Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan menghargai dan menghormati keputusan Luki Hakim mundur karena itu merupakan hak pribadinya. Nina membantah ada konflik pribadi dengan Luki Hakim. Mungkin haknya beliau saat ini, Mas Luki ingin mengundurkan diri, ya kita hormatin, kita hargain apa keinginan dari Mas Luki Hakim. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara atas pengunduran diri Luki Hakim. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengaku sudah berusaha menghubungi Luki Hakim tapi belum ada respon. Kepada individunya susah dihubungi, udah berkali-kali ajudan mengontak supaya segera menghadap saya karena perintah Mendagri, belum ada respon. Pernyataan Kang Emil langsung ditanggapi melalui akun Instagram Luki Hakim yang kemudian viral di media sosial. Saya pokoknya insya Allah saya siap siaga Pak, meluncur ke Pak Gubernur. Ini sekarang saya di Bandung. Izin Pak, mohon maaf Pak, saya akan mend-DM nomor handphone saya ke Instagramnya Pak Gubernur dan saya siap arahan berikutnya Pak. Surat pengunduran diri Luki Hakim saat ini masih belum diproses DPRD Indramayu karena masih masa reses hingga 20 Februari. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan toko emas dan pakaian di pasar tradisional Cipuan, Pekanbaru Riau hangus terbakar. Informasi selengkapnya usai jeda hanya di iNews Malam.